Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar dari matkul kompleksitas algoritma yang berjudul Project Cloud Computing. Dengan saya Indrian Trusada, NIM 411241154. Dengan saya Maksum dengan NIM 4112411029. Dengan saya Rayadi Nyaku dengan NIM 411241018. Saya Erik Faroji dengan NIM 411241033. Langsung masuk ke materi pertama, pendahuluan. Yang pertama itu, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan komutasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet tanpa perlu memiliki atau mengelola perangkat fisik secara langsung. Yang kedua itu, mengapa cloud computing penting? Yaitu perkembangan teknologi digital menuntut akses data yang cepat, fleksibel, dan efisien. Cloud computing menjadi solusi utama karena menawarkan kemudahan pengguna, skalabilitas, dan biaya operasional yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada peran cloud computing di era modern, yaitu teknologi ini kini digunakan di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, pemerintahan, hingga hiburan. Cloud mendukung kolaborasi jarak jauh, penyimpanan besar, dan pengelolaan data real time. Di sini juga ada rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan cloud computing dan bagaimana konsep kerjanya. 2. Apa saja jenis-jenis layanan cloud computing yang tersedia. 3. Apa manfaat cloud computing bagi pengguna individu maupun organisasi. 4. Apa tantangan dan resiko yang muncul dalam penggunaan cloud computing. 5. Bagaimana penerapan cloud computing dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Dan ada kajian pustaka juga. Pertama ada pengertian cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet tanpa perlu memiliki perangkat fisik sendiri. Kedua, ada konsep dasar cloud computing. Cloud bekerja dengan memanfaatkan internet untuk mengakses sumber daya komputasi secara fleksibel dan bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan. 3, ada karakteristik utama. Akses kapan saja atau bisa disebut on demand, bisa diakses dari banyak perangkat, sumber daya dibagi, resource pooling, kapasitas mudah ditambah atau dikurangi, penggunaan dihitung sesuai pemakaian. Dan keempat, ada model layanan atau bisa disebut service models. Ada IaaS, instruktur virtual, PaaS, platform untuk membuat aplikasi, SaaS, aplikasi siap pakai melalui internet. Dan kelima, ada model implementasi, deployment models, public cloud, private cloud, hybrid cloud. Dan keenam, ada keunggulan cloud computing, itu adalah hemat biaya, fleksibel, mudah diakses, dan tidak perlu merawat perangkat sendiri. Dan terakhir ada resiko cloud computing, keamanan data, privasi, dan ketergantungan pada internet. Lalu di sini sekarang kita ada pembahasan. Yang pertama, pengertian dan cara kerja cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet. Cara kerjanya adalah data dan proses disimpan di pusat data atau data center milik penyedia layanan, lalu pengguna dapat mengakses kapan saja melalui jaringan internet. Yang kedua, ada jenis-jenis layanan cloud computing, yaitu ada IaaS, menyediakan infrastruktur virtual seperti server dan storage. Lalu ada PaaS, menyediakan platform untuk membuat dan mengembangkan aplikasi. Lalu ada SaaS, menyediakan aplikasi yang bisa langsung digunakan tanpa instalasi. Lalu ketiga, ada manfaat penggunaan cloud computing. Cloud computing memberikan manfaat seperti
penghematan biaya, penyimpanan data lebih besar, kemudahan akses dari mana saja, fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi kapasitas, serta mempermudah kerja kolaboratif secara online. Keempat, ada tantangan dan risiko pada cloud computing. Pengguna cloud juga memiliki risiko seperti keamanan data yang rentan terhadap serangan, ancaman informasi, ketergantungan pada konstruksi koneksi internet, serta kemungkinan service provider mengalami gangguan atau downtime. Lalu kelima, ada penerapan cloud computing di kehidupan dan industri. Cloud digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, seperti Google Classroom, Microsoft 365. Lalu ada di bisnis, penyimpanan data, perusahaan, aplikasi keuangan, sistem inventory. Lalu ada di bidang kesehatan, penyimpanan rekam medis pasien. Lalu ada di bidang hiburan, seperti Netflix, Spotify, dan game online berbasis cloud. Lalu ada hasil data. Yang pertama itu efisiensi biaya. Pengguna cloud mampu mengurangi biaya operasional karena organisasi tidak perlu membeli dan merawat server fisik. Yang kedua itu skalabilitas tinggi. Kapasitas penyimpanan dan komputasi dapat ditambah atau dikurangi kapan saja sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu ada akses mudah dan fleksibel. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja melalui internet, sehingga mendukung kerja jarak jauh. Selanjutnya ada keamanan lebih baik. Cloud menyediakan fitur enkripsi, backup otomatis, dan disaster recovery yang membuat data lebih aman. Selanjutnya ada pemanfaatan luas. Cloud digunakan di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Lalu di sebelah kiri ada diagramnya. Dan di sini juga ada kesimpulannya. Di sini ada kesimpulan. Cloud computing merupakan teknologi komputasi modern yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan seperti penyimpanan data, aplikasi, dan infrastruktur melalui internet. Teknologi ini menawarkan banyak keunggulan, mulai dari efisien biaya, skalabilitas tinggi, kemudahan akses, serta keamanan data yang lebih baik. Cloud juga telah digunakan secara luas di berbagai sektor dan menjadi fondasi utama dalam transformasi digital. Dengan fleksibilitas dan kemampuan meningkatkan produktivitas, cloud computing menjadi solusi penting bagi organisasi dalam menghadapi kebutuhan teknologi yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.